warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang kode etik media BK berbasis teknologi atau cyber counseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiana Nur Alifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi cyber counseling. Secara umum dapat didefinisikan cyber counseling sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Definisi ini mencakup web, email, chat, video conference, dan istilah lainnya yang relevan. Dalam kondisi seperti ini, memungkinkan terjadinya efisiensi dan lebih nyaman. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa cyber counseling merupakan proses interaksi dengan konselor secara online, secara berkelanjutan melalui percakapan dari waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah. Di sini saya ingin menyambung penjelasan dari teman saya. Jadi, konseling tersedia secara online, baik secara proses dan untuk berbagai tujuan yang diarahkan pada tujuan bersama konseli. Mulai dari meningkatkan kepercayaan sosial, membangun keterampilan, harga diri, dan memupuk rasa lebih kohesif. Pengambilan keputusan atau kompetensi interpersonal. Dalam menghadapi masalah seperti yang dijelaskan itu, seringkali solusi pertama dalam mencari bantuan, dukungan, maupun informasi dilakukan secara online. Remaja sekarang merasa sangat nyaman dengan email, handphone, atau pertemuan dengan teman-teman di chatting dan video call dibandingkan dengan pertemuan secara face-to-face. Dengan menggunakan internet memberi kemudahan kepada setiap orang untuk mendapatkan layanan. Misalnya yang dibatasi dengan keadaan geografi dan fisik dapat dilakukan secara online. Sebagai konselor profesional perlu diperhatikan bahwa dalam hal kesehatan mental tidak semua konseli berpotensi mendapatkan layanan yang efektif secara online. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi antara konselor dan konseli tidak hanya terjadi dalam hubungan face to face, tetapi dalam dilakukannya secara virtual melalui internet atau online dalam bentuk-bentuk cyber counseling. Oleh karena itu, konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan oleh konselor, mengingat perilaku masyarakat dewasa ini melaksanakan aktivitas basisnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Layanan cyber counseling adalah proses pemberian bantuan psikologis dari seorang konselor yang profesional kepada seorang konseli yang memiliki masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa cyber counseling perlu dilakukan secara cyber counseling harus dipahami sebagai sebuah strategi bimbingan dan konseling. Blom tahun 2004 menyebut bahwa layanan konseling cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Jadi di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya. Jadi cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bersifat non-interaktif dan yang kedua interaktif. Nah, jadi non-interaktif berupa situs yang berisi informasi dan narasumber, self-help atau pertolongan mandiri. Sedangkan yang interaktif adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat atau video conference. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email terapi dan bulletin board counseling. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email terapi dan bulletin board counseling interaktif. Konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif berbentuk terapi melalui internet, di mana terdapat interaksi antara konseli dan konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan cyber counseling mengharuskan seorang konselor memiliki seperangkat pengetahuan teknis terkait dengan penguasaan internet dan segala perangkat yang terkait di dalamnya. Selain itu, seorang konselor juga perlu menguasai norma dan etika dalam penggunaan cyber counseling.
dan disadar dengan sungguh bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan aspek kerahasiaan data dan riwayat proses layanan konseling secara online. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Dalam implementasi cyber counseling, beberapa masalah yang mungkin timbul dan harus diwaspadai secara cermat antara lain. Yang pertama ada isu-isu etika, yaitu hal-hal yang terkait dengan kode etik konseling yang harus ditaati oleh konselor maupun pihak lainnya. Hal-hal terkait dengan isu etika antara lain menyangkut A. Kerahasiaan, B. Validasi data, C. Penyalahgunaan komputer oleh konselor, D. Kekurangan konselor tentang lokasi dan lingkungan konseling, E. Keseimbangan akses terhadap internet dan jalan informasi, F. Kepedulian terhadap privacy atau kerahasiaan pribadi, G. Atau kredibilitas konselor. Yang kedua ada isu-isu pengembangan hubungan konseling, yaitu isu yang terkait dengan hubungan antara konselor dengan konseling secara tatap muka sebagai tindak lanjut dari konseling yang dilakukan melalui internet. Ada kalanya konselor dan konseling merasa perlu adanya pertemuan tatap muka sebagai tindak lanjut dari interaksi melalui internet. Hal itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan konselor dan konseli atau dapat diatur secara khusus. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidatullusna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di Indonesia perlu dibuat payung hukum secara jelas untuk memayungi setiap profesi yang memungkinkan prakteknya dapat dilaksanakan secara online. Secara khusus, admin harus tanggap dan mampu memperbarui diri sebagai sebuah profesi konseling yang dapat dilaksanakan secara online. Dengan dibuatnya kode etik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, maka praktek konseling dapat dijangkau kapan dan di mana saja. Hal ini sangat urgen, mengingat banyak praktek online yang telah berlangsung melabelkan diri sebagai konseling profesional secara online. Padahal secara sistem maupun secara hukum negara dan kode etik profesi konseling online belum memungkinkan praktek konseling online dapat dilaksanakan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena terkait dengan keberlangsungan eksistensi profesi yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi hambatan dalam implementasi cyber counseling adalah terkait dengan unsur legal, etik, dan prosedur pelaksanaan. Walaupun demikian, bukan lalu berarti bahwa pelayanan cyber counseling tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu, ada beberapa kode etik secara umum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan cyber counseling. Misalnya, konselor perlu menyampaikan kode etik umumnya yang dipakai dalam proses konseling, menjelaskan metode apa yang akan digunakan, menginformasikan kepada konseli bahwa data konseling akan disimpan secara aman. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun kelebihan dari cyber counseling sebagai berikut. Yang pertama, konseli yang pemalu datang meminta bantuan secara face-to-face dapat mengikuti konseling kelompok online secara sukarela tanpa ada paksaan dari konselor. Artinya, konseli lebih nyaman dalam berkomunikasi. Yang kedua, konselor dapat menjangkau para konseli secara lebih luas. Yang ketiga, konselor dan konseli dapat melaksanakan konseling kapan dan di mana saja atas dasar kesepakatan bersama. Yang keempat, walaupun tanpa teramati isyarat verbal dan fisik, tetapi kebanyakan konseli lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan yang mereka rasakan. Yang kelima, dengan kelebihan tersebut, maka konselor harus memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam melaksanakan cyber counseling secara matang. Yang kedua, kelemahan cyber counseling. Yang pertama, kelemahan cyber counseling menyebabkan konselor kurangnya memberikan perhatian yang cukup untuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dinamika dalam proses konseling kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku-perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Yang keempat, karena itu, konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan memiliki kemampuan menginterpretasi kata-kata yang dituliskan ataupun bentuk-bentuk motion dan animasi-animasi yang digunakan dalam proses komunikasi. Itulah tadi video penjelasan dari kami. Semoga video kami bermanfaat dan bisa dijadikan bahan pelajaran. Salah hilaf mohon maaf. Kami tutup video ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.